Coba yang nomor 66. Tuan Ubu, 31 tahun, datang dibawa oleh keluarganya dengan keluhan tangan dan kaki lemah, tidak bisa digerakkan. Sebelum keluhan tersebut muncul, pasien mengalami mual muntah. Diketahui dari anamnesis, pasien baru saja memakan ikan sarden kalengan. Pada pemeriksaan fisik, tensinya 120/70, nadi 102 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,9. Diagnosis tersebut adalah A. Tetanus, epilepsi, giardiasis, botulisme, apa antraks? Yang Apa nih? botulisme. Botulisme dok. Kenapa botulisme? Kata kuncinya makanan kaleng dok. Iya, makanan kaleng ya, botulisme. Jadi gitu dia nggak ada. Kalau tetanus cirinya apa? Tertusuk Tetanus. besi berkarat dok. Enggak, gejala klinisnya apa? Kaku, Kaku doang. Trismus, Trismus, opisthostonus, sama sarkoides. Trifusardonsus. Namanya spastik ya. Coba ntar lagi ya. Sebentar. Udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya ya di sebelahnya. Ntar dulu. Ganti.
Dokter izin masih termute, dok. Ya, sorry. Nih, wanita 32 tahun, keluhan muncul benjolan di kemaluan sejak 1 minggu yang lalu, disertai panas sejak 1 hari terakhir. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 120/70, denyut nadi 82 kali per menit. Nafas 18 kali. Suhu 38. Pemeriksaan genitalia dapatkan benjolan di dalam labia mayor. Ukurannya 3 cm, hiperemis, nyeri fluktuatif, permukaan rata dan licin. Diagnosis yang tepat pada kasus ini apa? Kista Bartolini, kista Gardner, Naboti, polip cervix, abses Bartolini. Apa? Izin dok yang abses Bartholin, dok. Kenapa abses Bartolini? Karena dari keluhan selain dari muncul benjolan, disertai juga dengan adanya demam sejak 1 hari, kemudian juga dari pemeriksaan lokalisnya di sini terdapat nyeri dan juga fluktuatif, dok. Kemudian untuk permukaan yang rata dan licin, dimana biasanya untuk pada abses itu kita bisa merasakan adanya fluktuatif dari benjolan itu, dok. Oke, benar ya. Abses Bartolini. Ini pasti nanti ada yang terkecoh nih sama kista Bartolini kan. Tapi karena dia ada demam, ya kan kalau kista Bartolini kan nggak demam ya. Karena ini ada demam, terus habis itu ada nyeri dan fluktuatif, makanya lebih mengarah ke abses Bartolini. Kalau TO yang dari kampus kapan? TO dari kampus ada di tiap minggu, dok. TO pertamanya di Jumat ini, kemudian Jumat depan juga ada lagi, dok. Jadi setiap Oh, Jumat. setiap Jumat ya. Oke deh. Udah saya nggak ketemu nih soal histologinya. Ada ding ternyata satu. Tapi kayaknya gampang banget deh ini. Coba nomor 99. Seorang wanita 39 tahun datang ke RS dengan keluhan benjolan di perut bagian bawah sejak 4 bulan yang lalu. Keluhan disertai dengan menstruasi yang tidak teratur, darah banyak, dan kadang terasa nyeri. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan ginekologis, didapatkan uterus berukuran sebesar kehamilan 8 minggu. Konsistensi padat, kenyal, dan berbatas tegas. Jaringan yang berperan pada penyakit ini adalah otot polos, endocervix, ektocervix, kelenjar Bartholini atau sisa kanalis polvii. Apa nih jawabannya?
Nomor 99 apa jawabannya? Izin dok otot polos dok, karena kemungkinan untuk diagnosisnya mioma uteri yang merupakan tumor Iya, jinak yang berasal dari otot polos uterus. betul. Ya, jadi ini apa namanya soalnya bertingkat. Dia nggak ngasih tahu diagnosisnya apa, tapi dia nanyain jaringan yang berperan pada penyakit ini, ya kan? Gampang sih kalau ini kata kuncinya apa? Pemeriksaan ginekologis uterus berukuran sebesar kehamilan 8 minggu, konsistensinya padat, kenyal, ya nggak berbatas tegas. Kalau misalnya udah pemeriksaan ginekologis, udah pemeriksaan uterus, berarti kan memang uterusnya kan yang menunjukkan konsistensi padat, bukan organ lain maksud saya. Kalau misalnya pemeriksaan abdomen, dia bilang ada apa namanya tumor, ada benjolan dengan konsistensi padat, mungkin kita mikir bukan uterus ya, tapi ini kan udah pemeriksaan ginekologis bilangnya, dan dapatkan uterus dengan konsistensi padat, kenyal, dan batas tegas. Pasti kita udah menjurus ke mioma kan, mioma uteri. Nah, mioma uteri jenisnya ada berapa? Ada berapa jenisnya? Ada 5 ya dok, Apa aja? yang submukosal, intramural, subserosal, kalau nggak salah cervical, sama yang mioma gebut. Dok. Iya, itulah ya. Jadi karena mioma ya asalnya dari miometrium. Tapi kalau miometrium jaringannya adalah topolos. Itu. Daripada pintar-pintar sih. Semoga jadi ini nggak? Jadi ada SK ya? Kalau misalnya itu TO yang mana yang di bawah 65 nggak boleh ketukar MPPD? TO terakhir apa TO apa? Di, iya dok, jadi TO ketiga di Emang tanggal berapa kali 4. TO kalian? Bukannya 6 kali? Jadi di TO ketiga itu menjadi penentuan boleh ikut UKM PPD atau enggak dok di Oh, tanggal 4 Juli. gitu ya, ya. Siap, siap. Semangat, semangat. Coba lagi nih. Anak 7 tahun diantar oleh orang tuanya ke IGDRS dengan keluhan patah tulang pada paha kanan.
Orang tua mengeluh anak sering mengalami patah walau hanya benturan ringan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tulang femur yang pipih dan bowing. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan fraktur. Apakah diagnosis kasus tersebut osteogenesis imperfecta, osteomalacia, poliomyelitis, rickettsia, achondroplasia? Apa jawabannya? Yang A ya dok, osteogenesis imperfect. Apa sih osteogenesis imperfecta itu? Apa? Kelainan pembentukan kolagen, dok. Kolagen ya? Kolagen. Kayaknya bukan kolagen deh. Kolagen tipe 1, dok. Jadi makanya terjadi fraktur multiple, dok. Sebentar. Ya, cirinya ini ya. Kalau ini sebenarnya bisa ditebak dari pilihannya sih. Osteomalacia bukan ini. Apalagi poliomyelitis. Poliomyelitis pasti infeksi dia soalnya kan. Skenario-nya rickettsia juga kekurangan vitamin D. Achondroplasia bukan. Pasti osteogenesis imperfecta ya. Jadi kita anak lagi 7 tahun. Sering fraktur walaupun benturan ringan ya. Oke deh. Apalagi ya, sebentar.
kebiasaan belum di-unmute. Laki-laki 42 tahun, fraktur pada lengan atas, sudah dilakukan imobilisasi dengan circular cast dari bahu sampai oleh kranon, namun kemudian pasien merasakan tangannya kesemutan dan nyeri. Pada pemeriksaan dapatkan jari tengah pucat dan CRT kurang dari 2 detik. Nadi sulit diraba. Kemungkinan yang terjadi pada pasien tersebut adalah Kompartemen sindrom, Dok. gampang ya. Apa ciri kompartemen sindrom? 6P, Dok. Apa aja? 5 apa 6 sih? Dulu saya belajar 5 ya. Apa aja? P-nya apa aja? Ada pain, pushlessness, paralisis, parestesi. Lagi yang belum, Dok. Palor. Pallor sama poikiloterm, Dok. Oke deh. Kalau di sini kan ada semua ya. Yang kamu bilang parestesi, pain, terus udah palor, ya kan? Nadi sulit diraba, udah tanda sindrom kompartemen. Ya, saya rasa itu aja ya. Nggak akan ketemu juga. Maksudnya nggak banyak juga sih sebenarnya untuk teori yang histologi ya. Saya lihat banyaknya anatomi, mikrobiologi itu masih ada mengenai bakteri gitu ya. Saya mau nyemangati aja ya sama kalian. Semoga kalian semuanya bisa ikut KMPWD. Kalian sebenarnya eh, bukan maksud fakultas atau prodi gitu ya untuk menahan kalian untuk ujian sebenarnya. Tapi ini kan demi bersama. Lulus UKM PPD dengan presentasi kelulusan yang tinggi itu kan suatu apa namanya untuk akreditasi juga ya untuk kalian juga sebenarnya. Jadi jangan sedih kalau misalnya nanti disuruh ditunda gitu ujiannya. Kalau ada, semoga nggak ada ya. Semoga semuanya bisa punya nilai di atas 65 terus bisa ikut CBT sama OSCE. Hmm, tahan aja lah ya. Maksudnya bertahan aja selama beberapa bulan ini untuk nggak main-main, nggak apa namanya melakukan sesuatu yang sia-sia kayak scrolling handphone lah apa segala macam. Belajar aja terus karena kalau CBT UKM PPD ini banyak soal yang dibaca makin paham ini soal maunya kemana gitu ya. Kalau misalnya kalian kemarin koasnya banyak bener-bener megang pasien, banyak baca, itu insya Allah CBT-nya pun bisa. Gitu juga OSCE-nya. Ya, jadi nggak usah takut menghadapi ini semua. Semua ini harus dijalani dan harus dihadapi gitu ya. Pasti kalian hadapi karena mau jadi dokter ya syaratnya itu. Gitu. Semoga semuanya sehat terus. Saya cuman doa yang paling pertama adalah semoga sehat dulu ya. Jadi kalau misalnya sehat, kalian bisa belajar. Jangan terlalu diforsir. Kalau misalnya sekarang kalau misalnya mau belajar dari pagi sampai sore ya boleh lah ya. Tapi kalau misalnya kira-kira udah burn out, udahlah stop. Ntar lagi belajarnya, besok lagi. Istirahat dulu. Tapi jangan berhenti ya, istirahat aja. Nanti kalau misalnya udah deket-deket ke hari H, itu nggak usah terlalu dari pagi sampai pagi belajarnya. Ya. Yang belum dipahami aja dipelajari. Gitu.
Sampai ketemu sampai kita ketemu nanti di OSCE ya. Semoga semuanya bisa mengerjakan OSCE, menjalani OSCE UKM PPD dengan baik gitu ya. Nanti di OSCE juga sama. Kalian ada TO OSCE juga kan? Ya, Ada, Dok. ada ya. Kalau TO saya lupa juga deh dulu waktu OSCE KKD 3 itu udah mirip UKM PPD belum ya? Jadi kalau misalnya OSCE UKM PPD itu lengkap dari mulai anamnesis sampai ke tata laksananya non farmakologis lagi ya. Terus kalau misalnya memeriksa pasien, beneran memeriksa pasien, jangan cuman terawang ya. Kalau UKM PPD itu OSCE-nya ada OP, kalian mau periksa dada, toraks misalnya ya, suruh buka baju, jangan cuman dari luar pakai baju gitu. Otomatis pasti akan salah gitu ya. Apalagi nanti ada penguji eksternal, dia nggak peduli kalian mau lulus mau enggak kek, kalau kata dia nggak sesuai ya nggak sesuai. Itu aja. Oke, good luck buat semuanya. Semoga perjuangan kalian selama ini itu hasilnya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Saya rasa itu aja. Makasih yang udah datang dan mendengarkan saya walaupun cuma segitu. Semoga kalian bisa dapat hikmahnya, berkahnya gitu ya. Ya, saya rasa itu aja. Saya tutup. Terima kasih ya Mbak Iliza udah nemenin. Iya, Dok, sama-sama. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Banyak, Dok.